Hello guys, kembali lagi dengan gua nih, Afriyazil Arif Saimin guys. Gua itu bukan siapa-siapa sebenarnya, cuman gua mau eh, membagikan pengalaman sama ilmu gua yang gua dapat dari banyak sumber ya guys, dari YouTube, dari buku, dari orang dan lain sebagainya. Gua udah lama gak upload video guys karena banyak kesibukan, dan sekarang gua coba bangun lagi channel ini guys, tentang finansial, tentang keuangan, tentang investasi. Ya, lu juga udah pada tau lah, investasi itu sangat penting guys. Ya, investasi itu menanam modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Penting sekali guys invest itu guys, karena inflasi itu harga barang-barang naik, kebutuhan pokok naik, itu tiap tahun pasti terjadi guys, pasti terjadi. Makanya kalau misalkan kita cuma nabung tabungan fix di rekening gitu atau di rumah nabung, itu nggak akan bisa mengejar inflasi, itu sangat impossible guys. Misalkan lu mau beli rumah nih 5 tahun yang akan datang, lu nabung di rekening rutin fix gitu, tetap segitu segitu segitu. Kalau lu udah 5 tahun, itu harga rumah sudah naik gila-gilaan, sudah inflasi guys. Makanya eh, nggak bisa tabungan fix itu mengejar inflasi, kecuali kecuali tabungan investasi nggak. Makanya gua bahas investasi guys. Banyak instrumen investasi guys, ada saham, ada kripto, ada komoditas, ada properti, banyak. Dan gua mau bahas saham dulu guys ya. Jadi sebenarnya apa sih saham gitu guys? Nah, jadi saham itu adalah eh, sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Contoh, lu misal beli saham Telkom guys, lu itu bisa dibilang sebagai pemiliknya saham Telkom guys. Lu bisa dibilang pemiliknya saham Telkom guys. Nih, Telkom perusahaannya gede guys, bisa dibilang lu jadi pemilik perusahaan Telkom, tapi sesuai porsi saham yang lu beli. Nah, sebagai pemiliknya, ketika perusahaan Telkom ini untung, lu juga bakal kebagian untung guys. Itu namanya dividen. Jadi dividen itu setiap perusahaan membagikan profit kepada setiap pemegang saham guys. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, itu tergantung kebijakan perusahaannya guys. Nah, yang kedua itu ada keuntungan lagi guys, dari misalnya lu invest di sebuah saham guys. Yang pertama itu tadi dividen, yang kedua itu ada capital gain guys. Ada yang namanya kenaikan harga saham. Lu beli di harga murah, jual di harga yang mahal guys. Coba kita ambil ini grafik 1 tahunnya guys, tuh naik guys, coba lihat dari Mei, Juni, Juli, ini naik sampai sekarang guys harganya. Itu guys. Coba kita lihat guys. No, dari Juli ya kita. Bisa kita beli di sini guys di harga 3 ribuan lah misalnya. Kan peraturan di saham gitu guys, lu nggak bisa beli 1 lembar, minimalnya itu 1 lot atau 100 lembar. Misalnya lu beli di sini guys, di harga 3 ribuan. Jadi 300 ribu per lot. Lu beli di sini, tiap bulan lu nyicil, misalnya 2 lot 3 lot atau berapa lot, itu gimana lu misalnya lu beli di sini, beli di sini, beli sini, beli sini, beli sini, beli. Nah, ketika sampai sekarang lu pasti udah profit guys, udah untung kalau lu mau jual saham Telkom ini guys. Nanti gua bahas tentang cara analisanya guys. Nah, yang paling penting itu lu harus tahu perusahaannya guys. Jadi analisa fundamental analisis itu harus paling ya dilihat dulu, harus paling tahu dulu guys, karena ini sangat penting. Kenapa perusahaan Telkom ini saham Telkom ini naik terus atau untung terus? Karena ini perusahaannya jelas gitu, perusahaan gede, perusahaan yang jelas, yang bahkan ini perusahaan BUMN guys. Nah, tapi ketika lu misalnya beli saham yang gak jelas gitu guys, beli saham apa contohnya, beli saham Garuda Indonesia ya guys, lu itu akan selama 5 tahun ya guys,
Nah turun guys, cuma beli di sini, beli sini, beli sini. Kita kalau lu jual di sini itu untung, tapi misalnya selama 5 tahun lu beli gitu, ini harganya relatif turun guys. Nah, di sini bahkan ini perusahaan mau bangkrut guys, Garuda Indonesia ini. Makanya lo harus lihat dulu perusahaannya, harus jelas gitu guys. Lihat profitnya itu itu yang paling fundamental guys. Apakah perusahaan ini punya hutang gede dan lain sebagainya. Kalau Telkom tadi kan itu secara grafik ya naik terus guys. Apalagi kalau misalnya di sektor apa ya, sektor komoditas batu bara misal guys, Adro ini kesukaan gua, Adro atau PTWI Adro nih. Adro ini selama misal guys naik terus guys, coba lihat. Karena ini jelas perusahaannya guys gitu. Jelas gitu batu bara. Makanya nanti gua bakal lebih detail penjelasan terkait cara menganalisa. Yang paling penting itu fundamental, terus banyak ada banarmologi, ntar kita bahas-bahas guys. Nah mungkin segitu guys. Kalau misal ini contoh lu invest di Antam misalnya guys, perusahaan emas ya guys, Antam nih guys. 5 tahun ke belakang misalnya lu invest di sini guys, di harga bentar guys, lu misalnya invest di harga di 2000 5 tahun lu invest di sini, coba guys, lu invest di sini guys, 5 tahun nih guys, 5 tahun nih guys, lu invest di sini guys di harga 500-an, coba 500-an lu invest, terus cicil aja tiap bulan guys. Nah misal lu jual di sini guys, itu paling tidak uang nggak kalah sama inflasi, itu bisa naik 6 sampai 8 kali lipat guys kalau lu rutin beli gitu guys. Itu guys, makanya investasi sangat penting. Misalnya lu beli di sini tahun 2017, lu invest terus 5 tahun rutin tiap bulan. Ketika lu jual di sini atau sekarang juga dijual, itu untungnya udah 600%, bahkan lebih 700 sampai 800% guys. Nah, mungkin segitu dulu guys pembahasan gua tentang investasi. Yang ya gue juga masih belajar gitu guys. Ntar kita bahas lebih dalam terkait saham, terkait cara analisanya dan lain sebagainya guys. Oke, thank you. See you next videos guys.